Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 468, Huang Xiaolong adalah dewa binatang. Nafsu darah yang kuat menyembur keluar dari seekor naga darah merah, melesat langsung ke arah Limolin. Bingung dan khawatir, Limolin mengayunkan pedang panjang di tangannya dan beberapa sinar pedang terbang keluar, membentuk penghalang pelindung yang besar. Sebuah ledakan gemuruh terdengar di udara, riak gelombang kejut melengkungkan ruang saat naga darah besar itu menabrak penghalang pelindung. Hari ini, kamu harus mati. Suara dingin Huang Xiaolong terdengar dingin menusuk tulang. Bahkan jika Lilu ada di sini hari ini, Huang Xiaolong bertekad untuk menuai nyawa Limolin di tempat. Bukan hanya Limolin, dia bertekad untuk membantai semua orang Templar Dewa. Mereka semua harus mati. Setengah jam berlalu. Di dalam bendera setan dan hantu, hanya tersisa Limolin, diselimuti aura kematian yang pekat. Huang Xiaolong, aku tidak akan membiarkanmu hidup meskipun aku berubah menjadi hantu. Mengetahui bahwa hidupnya akan berakhir di sini, Limolin berteriak, wajahnya berubah karena kesal. Juga, guru kuil kita sudah menyukai Lilu sejak lama, Lilu dan guru kuil kita cocok satu sama lain, kau tidak akan pernah punya kesempatan dengan Lilu, tidak akan pernah. Lilu akan membunuhmu untuk membalaskan dendamku. Dia akan membantai seluruh keluargamu. Musnahkan semua pengikut gerbang asuramu. Semua yang kamu punya. Limolin berteriak dengan cara yang gila, matanya bersinar dengan cahaya yang gila. Patriark suku Harimau Cak mendaratkan serangan telapak tangan di punggung Limolin pada saat ini. Limolin terhuyung ke depan, tepat ke arah kawanan skarab mayat beracun. Karena bersemangat, skarab mayat beracun itu menyerbu, beberapa siap menyerang dari mata Limolin. Namun Huang Xiaolong tidak membiarkan skarab Poison Course menyentuh Limolin, sebaliknya, ia mengambilnya dan bendera iblis dan hantu. Saat ia mendekati Limolin, Blades of Asura muncul di tangannya. Huang Xiaolong, kau. Setelah beberapa kata, pedang Asura di tangan Huang Xiaolong terayun ke bawah, dan kepala Limolin melayang ke langit. Suaranya tiba-tiba terputus. Darah menghujani tempat Limolin berada. Melihat mayat Limolin dengan ekspresi dingin, dia memindahkan tubuh tanpa kepala itu ke pagoda harta karun Linglong sebagai makanan bagi kumbang mayat racun. Tuan Lige Lord Bisgat sungguh perkasa. Suara para ahli Bismen bergemuruh di alun-alun. Huang Xiaolong mengumpulkan semua cincin spasial para ahli Dewa Templar ke dalam cincin asuranya. Melihat para ahli Bismen di sekitarnya, dia mengangkat lengannya untuk menenangkan kerumunan yang bersemangat saat suaranya yang kuat bergema, mulailah ritual pengorbanan Dewa Binatang. Jawaban nyaring lainnya datang dari para ahli Bismen, mematuhi perintah Huang Xiaolong dan mengumpulkan kepala Limolin dan para ahli Dewa Templar lainnya. Lebih dari 60 kepala manusia ditempatkan di altar pengorbanan. Ketika Huang Xiaolong memerintahkan skarab mayat racun untuk membunuh Liu Yang dan para ahli Dewa Templar, ia menyuruh mereka membiarkan kepala mereka tetap utuh. Ketika semua kepala telah berjejer di altar pengorbanan, Huang Xiaolong melanjutkan langkah demi langkah sesuai dengan ritual pengorbanan manusia binatang, yang berlangsung lebih dari 1 jam sebelum upacara selesai. Salam kepada Tuan Muda Dewa Binatang. Patriark suku Harimau Cak memimpin. Upacara pengorbanan Dewa Binatang telah selesai, oleh karena itu Huang Xiaolong, tanpa diragukan lagi, adalah Dewa Binatang dari suku Bismen yang baru. Dalam sekejap, sekumpulan ahli Bismen itu berlutut untuk menyembah, masing-masing dari mereka memperlihatkan rasa hormat, penyembahan, dan semangat yang besar. Huang Xiaolong mengamati sekilas kumpulan siluet yang bersujud itu sebelum menyuruh mereka bangkit. Bawa Andrew. Perintah Huang Xiaolong. Walaupun Huang Xiaolong menusuk tongkat Dewa Binatang melalui dahi Andrew, membuat lubang besar di tengkoraknya, Andrew masih hidup. Dua tetua suku singa yang setengah menggendong dan setengah menyeret Andrew ke hadapan Huang Xiaolong. Semua orang menonton dengan tenang, menunggu Huang Xiaolong berbicara. Andrew bersekongkol dengan Dewa Templar, memikat suku-suku Bismen untuk tunduk pada yang lain. Menurut hukum suku-suku Bismen, apa hukumannya untuk ini? Kematian karena 1000 pedang yang menusuk jantung. Patriark suku Harimau Cak melangkah maju untuk menjawab. Huang Xiaolong mengangguk, ki pertempuran berkumpul di telapak tangannya, membentuk pedang tajam. Dengan satu gerakan, energi pedang menusuk jantung Andrew. Andrew menjerit serak dan mengerikan saat energi pedang menembus dadanya, keluar dari punggungnya. Sama seperti ini, energi pedang berulang kali menembus jantung Andrew 10.000 kali sebelum berhenti. Jantung adalah organ tubuh yang paling penting, terlepas dari apakah seseorang adalah ahli alam Sein atau ahli alam dewa, jantung tetap dianggap sebagai kelemahan. 10.000 kali ditusuk oleh pedang, orang hampir tidak dapat membayangkan siksaannya. Setelah hukumannya selesai, Huang Xiaolong mengeluarkan bendera iblis dan hantu, membiarkannya menelan jiwa Andrew. Para ahli Bismen merasakan hawa dingin di hati mereka menyaksikan hukuman kejam yang dialami Andrew, dan pada akhirnya, bahkan jiwanya pun tak luput, ditelan ke dalam bendera jahat. Yang merasa lebih buruk daripada siapapun yang hadir adalah Patriark suku ular, Denny.
Beberapa hari sebelumnya, dia benar-benar mengatakan bahwa dia akan mempermainkan Huang Xiaolong sampai mati. Bahkan secara terbuka menyatakan bahwa dia akan membiarkan Huang Xiaolong merasakan kenikmatan digigit 10.000 ular. Denny. Suara Huang Xiaolong menggelegar seperti guntur di otak Denny. Rasa ngeri yang hebat menjalar di punggung Denny saat dia melangkah maju beberapa langkah sebelum berlutut. Tuan Lige Lord Bisgat, kasihanilah aku. Anak kecil ini tidak tahu identitas Tuan Lige, tolong ampuni nyawaku. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Huang Xiaolong berkata dengan nada datar, tanpa menunjukkan emosi apapun di wajahnya. Setelah kembali ke suku ular, masuklah ke gua 1000 ular. Keluarlah setelah kamu digigit 10.000 kali. Kata-kata yang diucapkan Denny setelah pergi malam itu, Huang Xiaolong mendengar setiap katanya dengan jelas dengan indera spiritualnya. Wajah Denny menjadi pucat pasi, namun dia tidak berani menyatakan keberatan sedikitpun, bersujud sebagai tanda terima kasih kepada Huang Xiaolong karena telah menyelamatkan nyawanya. Selanjutnya, Huang Xiaolong mengadakan diskusi kecil di tempat, menetapkan kembali sejumlah peraturan sekaligus menugaskan sejumlah tugas kepada para leluhur manusia binatang. Beberapa jam kemudian, Huang Xiaolong meminta semua suku kembali ke wilayah mereka. Salah satu tugas yang diberikan Huang Xiaolong adalah menyebarkan berita tentang apa yang terjadi di perkumpulan suku Bismen keluar. Huang Xiaolong akan menggantung kepala Limolin dan semua ahli Dewa Templar di gerbang kota Harimau Suci. Dia penasaran untuk melihat apakah Dewa Templar akan mengirim orang untuk mengambil kepala mereka. Jika mereka tidak berani, maka Dewa Templar akan direndahkan hingga menjadi bahan tertawaan terbesar di dunia roh bela diri. Jika Dewa Templar benar-benar mengirim seseorang untuk mengumpulkan kepala-kepala itu, Huang Xiaolong mencibir, dia akan memastikan bahwa kepala-kepala orang yang datang akan menghiasi dinding-dinding kota Harimau Suci bersama-sama. Huang Xiaolong kembali ke kota Harimau Suci bersama kelompok ahli suku harimau, sambil membawa kepala-kepala itu bersamanya. Mengenai rumor tentang warisan Dewa Binatang di dalam kuil Dewa Binatang, Huang Xiaolong berencana untuk kembali setelah memurnikan naga-naga suci purba dengan rumput Dewa Naga yang dimilikinya. Bagaimanapun juga, dia sekarang adalah Dewa Binatang yang menyatukan suku-suku manusia binatang dan dapat memasuki kuil Dewa Binatang kapan saja. Sementara Huang Xiaolong dan para ahli suku harimau kembali ke kota Harimau Suci, menggantung kepala mereka di sepanjang tembok kota, seluruh dunia roh bela diri menjadi gempar. Apa? Tongkat Dewa Binatang telah muncul kembali. Huang Xiaolong memiliki tongkat Dewa Binatang dan menjadi Dewa Binatang dari suku Bismen. Huang Xiaolong berkuasa atas suku-suku manusia binatang. Limolin dari Dewa Templar dan lebih dari 60 ahli semuanya dibunuh oleh Huang Xiaolong. Kepala mereka tergantung di atas tembok kota Harimau Suci saat ini. Mirip dengan meteor raksasa yang menghantam tanahnya, seluruh dunia roh bela diri terguncang, kekuatan besar dan kecil merasa sulit untuk mempercayainya, mereka terkejut dan tercengang oleh berita tersebut. Kegelisahan perlahan menyebar di antara para ahli dan pengikut kultus Dewa Kosmos, setiap keluarga dan kekuatan yang berselisih dengan Huang Xiaolong jatuh ke dalam malapetaka yang mengerikan. Ketika Zhao Su, Zhang Fu, dan para ahli serta murid gerbang Asura mendengar berita tersebut, sorak-sorai kegembiraan terdengar di setiap sudut gerbang Asura, dipenuhi dengan antisipasi. Di benua angin salju, di dalam tembok istana Kekaisaran Buddha yang terberkati, Tawar Yang Si plus Fantian bergema di koridor saat mendengar berita itu. Aku tidak menyangka, bahwa adik muda mendapatkan tongkat Dewa Binatang. Menyatukan suku-suku manusia binatang. Lain kali aku bertemu adik muda, sepertinya aku juga perlu menyapanya dengan hormat sebagai Dewa Binatang. Betapa kuatnya suku-suku Bismen yang bersatu, siapapun dapat membayangkannya bahkan dengan menggunakan jari-jari kaki mereka. Tidak diragukan lagi, di dunia roh bela diri, mereka adalah kekuatan terkuat. Di depan suku-suku Bismen yang bersatu, kultus Dewa Kosmos hanyalah kentut bau. Si plus Xiao Fei sedang bercocok tanam di halaman rumahnya ketika pembantunya Xiao Rou berlari masuk dengan wajah memerah karena kegembiraan. Bingung mengapa Xiao Rou bersikap seperti ini, sebelum si plus Xiao Fei sempat bertanya, Xiao Rou berkata, "Putri, bangsawan muda Huang, dia sekarang adalah Dewa Binatang dari suku Bismen."